Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 18 10 11 40 24 86. Di kali video ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yakni dengan menjelaskan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian dan membuat sebuah UML. Oke, langsung saja, ini adalah judul dari penelitian saya, yakni penerapan monitoring aplikasi biaya dan konsumsi listrik berbasis IoT. Nah, yang pertama ada metode pengumpulan data. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan ya dalam penelitian. Nah, ada pun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain studi pustaka, lalu ada observasi, kemudian wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya untuk metode pengembangannya sendiri, di sini saya menggunakan Extreme Programming atau bisa disingkat XP, yaitu mencakup beberapa aturan dan praktik yang terdiri atas planning, coding, dan tes. Untuk planning sendiri terdiri dari meeting dengan pemilik usaha laundry, menentukan apa saja yang harus dibuat, membuat user story hasil meeting. Lalu ada desain, yakni membuat rancangan desain GUI, dan yang terakhir ada coding, yakni membangun aplikasi yang sudah ada dan menambahkan file yang dibutuhkan untuk menghubungkan aplikasi penjualan dan Broadlink SP3S. Oke, selanjutnya ada kerangka penelitian. Di sini tahapannya adalah yang pertama ada pengumpulan data, lalu metode pengembangan apa yang digunakan. Di sini menggunakan Extreme Programming, dan yang terakhir release, menampilkan hasil. Oke, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Oke, dalam hal ini penulis akan mengimplementasikan dengan menerapkan metode pengembangan sistem, yaitu metode Agile Software Development dengan Extreme Programming XP sebagai proses modelnya. Nah, metode ini menekankan suatu pendekatan interaktif dari proses pengembangan perangkat lunak yang dimaksud untuk mengurangi risiko pada aplikasi dan memaksimalkan hasil akhir dari sebuah aplikasi. Nah, optimalisasi juga dilakukan pada bagian teknologi perangkat lunak pendukung, sehingga penulis bisa lebih fokus pada ide dan konsep bisnis proses agar bisa lebih banyak mencurahkan gagasan baru dalam modul dan teknik-teknik baru, sehingga bisa terbebas dari paradigma reinvent the wheel. Oke, dari analisa dan pembahasan ini terdapat tahap yakni planning ya. Nah, tahap ini merupakan gabungan dari tahap analisis dan planningnya pada metode pengembangan klasik. Nah, tahap planning pada Agile dibuat sederhana agar tidak banyak dokumentasi, namun programmer dapat mengerti apa yang harus dikerjakan. Nah, pada tahap planning dapat diketahui gambaran besar dari aplikasi yang hendak dikembangkan dan teknologi pendukung yang digunakan. Oke, untuk tujuan aplikasi sendiri, penulis melakukan pembelajaran terhadap jurnal referensi yang ada dengan mengacu pada tema pembahasan judul penelitian, yaitu sistem IoT Smart Home untuk bisa mengolah alat tersebut, serta buku dan 3 jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu ada pengguna aplikasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengembangan rancangan sistem laundry yang sudah ada oleh pemilik usaha ya, menentukan konsumsi listrik dan tujuan sistem tersebut untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada informasi yang ditampilkan. Nah, dari hasil observasi yang diamati, nah, penulis melihat tidak adanya penggunaan watt meter pada mesin tersebut, ya mesin cuci ini, sehingga penggunaan listrik pada mesin tersebut tidak bisa diperhitungkan. Pada penerapan ini, wattmeter bisa dihitung dan ditampilkan menggunakan alat, yaitu Broadlink SP3S tersebut. Oke, nah ini selanjutnya adalah ada analisa sistem berjalan ya, sebelum menggunakan alat Broadlink SP3S, yakni adalah sebagai berikut. Jadi
aliran mesin laundry langsung menuju ke KWH ya, ke KWH meter PLN. Nah, total biaya aliran listrik mesin baru dapat dilihat setelah pemakaian 1 bulan oleh PLN. Nah, harga biaya listrik dihitung melalui aplikasi laundry setelah 1 bulan pemakaian. Nah, laporan keuangan seperti penghasilan dan pengeluaran baru keluar setelah dihitung. Nah, ini adalah tampilan dari sistem ya sebelum menggunakan alat Breitling SP3SU. Nah, kemudian di sini ada sistem usulan ya yang dibuat setelah menggunakan alat yakni Breitling SP3S EU ya. Oke, di sini kita bisa melihat mesin laundry dipasangkan Breitling ya, Breitling SP3S EU. Nah, Breitling SP3S EU ini sebagai wattmeter terhubung dengan router. Nah, sensor Breitling SP3S EU ini terbaca dan dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, pemilik usaha dapat mengetahui biaya aliran listrik tersebut secara real time tanpa menunggu data dari perhitungan PLN. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira mengenai penjelasan perubahan dari aplikasi yang sebelumnya yang belum menggunakan alat Breitling SP3S EU ini. Oke, ini adalah ada analisis sistemnya ya. Nah, analisis sistem kebutuhan mengumpulkan informasi mengenai layanan, fitur atau proses apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan sistem pada IoT Cloud Platform dibagi berdasarkan penyelesaiannya. Dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. Yakni ada masalah jaringan komunikasi ya. Sistem dapat menyediakan layanan bagi perangkat IoT untuk mengirimkan data sensor melalui protokol HTTP. Nah, selanjutnya ada sistem dapat menyediakan layanan bagi pengguna untuk mengakses data sensor melalui protokol HTTP. Nah, ini untuk analisis sistemnya ya, dan pelacakan data sistemnya adalah di sini perancangan dataset ini ya digunakan untuk mendefinisikan aturan dalam pengiriman HTTP request ya. Ketika mengakses data sensor dalam IoT Cloud Platform yang dikembangkan ini, peneliti menyediakan API berupa web service ya untuk mengakses data sensor yang ada di cloud. Aturan dalam pengiriman HTTP request untuk mengakses data sensor. Jadi ini adalah API ya yang didapatkan. Oke. Untuk use case-nya, di sini saya akan membuat sebuah untuk UML ya. Di sini saya akan membuat 2 UML ya, yakni use case diagram dan activity diagram. Yang pertama saya akan membuat UML use case diagram ya dengan menggunakan software Star UML. Oke. Di sini saya akan memilih bagian use case diagramnya. Oke. Mungkin kira-kira seperti ini ya. Di sini saya hanya membuat dari Breitling SP3S EU-nya aja ya, fiturnya. Ada aktor. Di sini saya akan memberi nama owner laundry. Di sini ada login. Terus setelah login ada untuk menu utama. Di sini ada data pelanggan. Lalu ada transaksi. Lalu ada konsumsi daya.
Dalam konsumsi daya ini di sini ada opsi untuk mengatur jadwal, atur waktu jadwal, lalu atur waktu putaran. Udah untuk menampilkan sebuah tampilan konsumsi daya. Kita beri nama view konsumsi daya. Oke. Login, transaksi, konsumsi daya. Lalu pada bagian konsumsi daya ada atur waktu jadwal, atur waktu putaran, dan view konsumsi daya. Dan yang ketiga di sini ada untuk tampilan dari daya waktu berjalan. Ini konsumsi daya yang telah dipakai untuk menjalankan sebuah mesin cuci, mesin laundry. Total daya selama berjalan. Dan yang terakhir di sini ada tampilan total rupiah. Jadi di sini yang tadinya kita tidak bisa melihat atau kita harus menunggu dulu selama 1 bulan lamanya untuk melihat berapa sih pengeluaran dalam penggunaan mesin cuci ini dengan dipasangkannya sebuah alat yang bernama Breitling SP3S EU. Ini kita dapat melihat harga secara real time, harga konsumsi biaya listrik yang dipakai untuk melakukan pencucian dari laundry. Kira-kira seperti ini dari use case diagramnya. Ini tertuju pada fitur Breitling SP3S EU nya ya. Jadi dia login, lalu konsumsi daya. Di sini untuk melihat view konsumsi daya dia harus mengatur jadwalnya dulu. Bisa juga dengan atur waktu putaran, lalu bisa diakhiri dengan melihat view konsumsi daya dengan tampilan daya waktu berjalan, total daya selama berjalan, dan total rupiah ya, atau total listrik yang digunakan biayanya. Oke, ini adalah use case diagram ya dari penerapan monitoring konsumsi dan biaya listrik ya. Jadi seperti ini. Untuk yang kedua, saya akan membuat sebuah activity diagram ya. Oke. Nah, activity diagram ini kita bukan yang ini. Activity diagram. Nah, sini kita menaruhkan swim lane yang vertikal. Oke, kita isi 3 ya. Yang pertama user, atau bisa jadi
atau bisa diisi dengan yang tadi owner laundry ya. Oke, yang kedua di sini kita beri sistem aplikasi. Lalu yang ketiga kita beri nama database. Oke, di sini database ya. Database. Kita bisa pilih initial di sini untuk memulai. Kita buat dulu sini login ya. Login. Lalu sistem aplikasi ini merequest ke database. Request. Dan database-nya di sini memvalidasi. Validasi. Oke. Kita kasih control flow-nya. Request ke validasi. Lalu kita beri decision di sini apakah login berhasil atau tidak. Jika gagal, dia akan mengulang ke login. Ini belum. Oke. Jika dia berhasil, maka di sini jika valid ya, di sini akan menampilkan login valid ya, dalam sistem aplikasinya. Oke, kita hubungkan di sini. Oke, setelah valid, maka dia akan menuju ke menu utama atau bagian dashboard dari si aplikasi ya. Menu utama. Kita control flow, beli control flow sini. Lalu pada menu utama, di sini kita akan memilih menu konsumsi daya ya, karena kita akan melihat dari penggunaan wattnya berapa atau harganya berapa. Lalu kita di sini pilih menu konsumsi daya. Kita kasih opsi pilih menu konsumsi daya. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita beri control flow. Lalu kita lalu kita akan request dulu ya ke kanan, ke sistem aplikasi. Kita ke aplikasi, kita kasih request dulu. Oke, request di sini. Control flow-nya. Lalu eksekusi. Eksekusi pada database ya. Lalu dia akan
masuk ke menu konsumsi daya. Menu konsumsi daya. Sini. Oke. Setelah ke menu konsumsi daya, untuk melihat konsumsi daya yang sudah digunakan, maka kita harus mengatur dulu jadwal ya, yang akan dilihat konsumsi dayanya. Jadi untuk konsumsi daya ini kita harus mengatur jadwal dulu. Kita masuk ke pilih alur waktu jadwal ya, atur waktu jadwal. Pilih atur waktu jadwal. Oke, ke sini. Lalu setelah pilih atur jadwal, kita akan menyimpan waktu jadwal. Oke, kita kasih di sini. Menyimpan waktu jadwal. Kita beri kontrol flow. Kita atur supaya lurus. Lalu pada bagian menyimpan menyimpan waktu jadwal, di sini terdapat opsi ya. Lalu setelah menyimpan waktu jadwal, kita beri decision di sini. Oke. Kita ke bawah. Oke, kita beri decision di sini. Oke. Dan di sini ada opsi respon dari database, jadwal disimpan. Oke, apabila telah menyimpan waktu jadwal, jika batal, dia akan kembali ke request ya. Ke request. Nah, maka dia akan ke menu konsumsi daya lagi untuk mengatur jadwalnya lagi. Lalu ketika dia berhasil mengatur jadwalnya, dia akan disimpan dan melanjutkannya ke sini ya, ke view konsumsi daya. Dia baru bisa melihat berapakah biaya dan konsumsi yang sudah terpakai gitu. Oke, di sini kita beri, akan masuk ke menu konsumsi daya lagi. Oke, kita beli control flow, jadwal disimpan, ke menu konsumsi daya, lalu pilih konsumsi daya. Nah, maka dia akan menampilkan
menampilkan konsumsi dan biaya ya yang telah dijadwalkan dari jadwal yang sudah kita atur gitu. Ke bawah, control flow, kita lebarin dulu. Oke. Jadi seperti ini ya kira-kira dari activity diagramnya. Dari user, nah dia melakukan login. Nah, dia ketika melakukan login, login ini akan memproses apakah validasi berhasil atau tidak. Jika tidak, dia akan disuruh melakukan login kembali. Dan jika berhasil, nah dia akan menuju ke menu utama. Nah, untuk melihat tampilan konsumsi dan biaya yang telah digunakan, maka kita pilih opsi konsumsi daya. Nah, kita perlu dari menu utama kita pilih ke menu konsumsi daya, lalu request ini akan dieksekusi dan akan memasuki menu konsumsi daya ya. Nah, pada menu konsumsi daya ini untuk melihat daya waktu yang berjalan, total daya selama berjalan, dan total rupiah atau biayanya, kita harus mengatur jadwal dulu ya sebelumnya untuk bisa melihat rasio berapa sih yang kita konsumsi dayanya atau biayanya. Lalu setelah kita mengatur jadwal akan disimpan. Jika kita batal, maka akan kembali ke pilih menu konsumsi daya dan diinstruksikan untuk mengatur lagi ya waktu jadwal. Lalu setelah jadwal tersimpan, maka dia akan ditujukan untuk ke menu konsumsi daya. Nah, lalu pilih konsumsi daya. Di sini menu view ya. Maka dia akan menampilkan berapa sih konsumsi dan biaya yang telah digunakan gitu sesuai jadwal yang sudah diatur. Nah, jadi seperti itu ya activity diagramnya. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak kali ini. Berikut adalah UML, use case diagram, dan activity diagram yang sudah dibuat dari judul tugas saya, yakni penerapan monitoring aplikasi biaya dan konsumsi listrik. Oke. Yang terakhir untuk kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya adalah ternyata perangkat IoT ini juga bisa digunakan dalam industri, bukan hanya untuk smart home ya. Bisa juga untuk digunakan untuk smart industry. Nah, mekanisme manajemen perangkat mengirimkan dan mengakses data sensor dapat dilakukan dengan menyediakan RESTful web service sebagai antarmuka standar untuk berkomunikasi, yaitu perangkat IoT yang mengirimkan data sensor dan web client yang digunakan pengguna untuk mengakses data sensor dan memanajemenkan perangkat dalam perhitungan aliran listrik. Oke, jadi itu kesimpulannya.
Mungkin cukup sekian video presentasi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.